Karena tadi kita coba, kok rasanya beda, bukan hongkwe. Ternyata nih bahannya dari spon. Buka aja, buka. Kita press apa bisa? Nah, Itu dia. Bahannya nggak hancur. bahannya nggak hancur. Dari spon ya. Itu dia. Seorang pedagang jajanan jadul dituding menjual es gabus. Aparat turun tangan dan kata spons langsung jadi vonis di ruang publik. Kabar? Lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Siap. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan hongkwe lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Siap. Beberapa hari terakhir publik dihebohkan oleh sebuah video. Seorang pedagang jadul dituding menjual es yang terbuat dari spons. Pertanyaannya adalah, benarkah itu spons atau justru kita sedang menyaksikan kesalahpahaman yang dibesar-besarkan? Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba press Pak. Nah, spon Pak ya. Nah, spon. Ya, ini spon. Ya. Nah, ini dibakar meleleh dia nih. Nah, Ini hanya makanan jadul. Dari klarifikasi yang muncul kemudian, makanan tersebut disebut sebagai es gabus jadul, bukan spons rumah tangga. Di beberapa daerah, jajanan ini memang ada. Teksturnya berpori, kenyal, mirip spons, terbuat dari adonan tepung, gula, dan proses-proses tertentu. Masalahnya bukan pada bahannya, tapi pada tampilan visual yang mudah disalahartikan. Bagi orang yang tidak familiar, makanan ini terlihat aneh. Dan di era video pendek, yang aneh seringkali langsung dianggap berbahaya. Dalam sudut pandang ini, pedagang bukan pelaku kejahatan, melainkan korban dari ketidaktahuan kolektif yang diperparah oleh kamera dan viralitas. Polisi mengungkap hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel es kue dan es gabus milik Sudrajat, 49, seorang pedagang di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan layak konsumsi dan tidak mengandung zat berbahaya. Pertanyaan lainnya muncul, bagaimana jika itu memang spons? Kita tidak bisa menutup mata sepenuhnya. Ada kekhawatiran soal keamanan pangan, apalagi yang dikonsumsi oleh anak-anak. Indonesia punya sejarah panjang soal makanan berbahaya, boraks, formalin, dan pewarna tekstil. kan jorok Bu, bekas orang gitu. Nggak ada yang tahu ini bekas apa enggak. Caranya yang seperti ini Pak ya. Kebetulan saya dapatnya ini. Bukan garam aslian, cuma katanya doang garam. Dalam sudut pandang ini, kecurigaan aparat bisa dipahami karena tugas negara adalah mencegah resiko, bukan menunggu korban. Masalah lainnya adalah bukan pada pemeriksaan, tetapi pada cara tudingan itu disampaikan ke publik sebelum hasil uji benar-benar jelas. Bukan soal es spons atau bukan pada akhirnya. Masalahnya adalah ketika dugaan langsung berubah jadi stigma. Ketika satu potongan video cukup untuk menghancurkan nama seseorang. Hari ini, seorang pedagang kecil. Besok, bisa siapa saja.
kasus ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Hal seperti ini bisa terjadi ke siapapun. Bisa jadi fitnah karena salah paham, tapi bisa juga itu kebenaran yang memang perlu diuji secara objektif. Dan satu-satunya jalan di tengah kedua kemungkinan ini bukan emosi, bukan viral, tapi verifikasi dan kehati-hatian. Karena ketika kebenaran kalah cepat dari tuduhan, yang paling berbahaya bukan makanannya, tetapi cara kita menghakimi.